Cerita romantis Diari Sobat 7, episode 188. Dari pagi Zahra sudah dandan sangat cantik. Dia menghampiri suaminya yang masih asyik membaca berkas-berkas laporan hasil penyelidikan kerusakan mesinnya. "Bo, baca apa Bo?" tanya Zahra dengan nada yang sangat menggemaskan. Asmi pun menarik mundur kursinya, menaruh semua berkas itu di meja, kemudian mendudukkan Zahra di pangkuannya. "Tidak membaca apa-apa sayang," ucap Asmi mencium pipi istrinya. Tangannya mengelus-elus perut istrinya yang masih rata. Penyebab kerusakan mesin dan kira-kira siapa yang melakukannya sudah diketahui. Bukti-bukti sangat kuat, video saat mereka merusak CCTV ternyata terekam. Meski video perbuatan mereka tidak ada, tetapi CCTV yang lain juga sudah merekam perbuatan mencurigakan. Laporan sudah jadi, lengkap dengan semua bukti, tinggal melaporkan ke polisi. Ucap Asmi masih dengan memeluk erat istri di pangkuannya. "Kalau dilaporkan polisi, lalu dipenjara, itu masih tetap masuk neraka nggak?" tanya Zahra polos. "Kalau di dunia sudah dapat hukuman, di akhirat masih dihukum tidak sama Gusti Allah?" tanya Zahra lagi dengan penuh kepolosan. "Ia tidak tahu sayang. Di dunia, di penjara itu kan hukum manusia. Kalau di akhirat itu kan hukum Allah, sayang," ucap Asmi pelan. "Kalau Allah sudah hukum, kenapa manusia membuat hukum sendiri? Apa hukum Allah kurang lengkap Mas?" tanya Zahra sambil memainkan rambut punya suaminya. Asmi tidak menjawab, dia hanya diam, merenungi pertanyaan polos istrinya. Dia tidak yakin pertanyaan itu berasal dari Zahra, ataukah dari bayinya. Atau jangan-jangan, pertanyaan itu adalah teguran dari Allah Azza wa Jalla, yang meminta Asmi berpikir dengan akal yang murni, akal yang tidak dicampuri dengan rasa dendam. Jangan sampai dia salah niat. Menghukum orang salah itu adalah perintah Allah. Harus didasari niat karena Allah, jangan didasari niat karena ingin membalas dendam, atau agar orang yang bersalah mendapat balasan. Karena hanya Allah lah yang maha memberi pembalasan. Ya Malik, Ya Kudus, Ya Hakam, Ya Adu, Ya Mukshitu, Ya Muhaiminu, Ya Aziz, ucap Asmi lirih. Ya Tawabu, Ya Muntakim, Ya Afuwu, Ya Rauf, lanjut Zahra dengan melakukan Asmaul Husna dengan nada anak-anak, sama seperti saat dia melantunkan Asmaul Husna bersama dengan anak-anak TPA sebelum memulai mengaji. "Mas masih ingin melaporkan ke polisi? Nanti kalau bapaknya mati di penjara bagaimana? Kan kasihan matinya dalam penjara. Kan bapaknya sudah tua." Zahra melanjutkan perkataannya. "Mas bingung? Seharusnya memang dilaporkan, agar menjadi contoh bagi orang lain agar tidak melakukan hal serupa. Negara kita negara hukum, dan hukum kita juga sebenarnya tidak melanggar hukum Allah. Karena sebagian besar hukum pidana kita diambil dengan dasar Al-Quran. Jadi seharusnya memang kita laporkan, dan biarkan pihak penegak hukum yang menentukan," kata Asmi. "Tapi kalau tidak dilaporkan, Mas Asmi ditangkap polisi nggak? Kalau dilaporkan polisi apakah masalah ini pasti selesai Mas?" ujar Zahra kemudian. "Nggak juga, nggak pasti selesai juga," ujar Asmi. Kemudian dia mencium perut istrinya lama sekali. Ia mencium perut istrinya sambil berdoa. "Aku memohon ampun kepada Allah Zat yang Maha Agung. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Ya Allah, berikanlah solawat dan salam sejahtera kepada pemimpin kami Nabi Muhammad, pemilik nasab yang mulia, dan semoga solawat tercurah kepada para keluarga dan para sahabat beliau, dan juga berikanlah keselamatan. Ya Rab, anugerahkanlah padaku dari sisimu keturunan yang thoyyib, yaitu anak yang soleh. Ya Rab, anugerahkanlah padaku dari sisimu keturunan yang thoyyib, yaitu anak yang soleh. Ya Rab, anugerahkanlah padaku dari sisimu keturunan yang thoyyib, yaitu anak yang soleh. Ya Robku, anugerahilah aku keturunan yang baik yang berasal darimu, yang ahli ilmu, yang ahli kebaikan, yang ahli la ilaha illallah, yang ahli
la ilaha illallah, yang ahli, la ilaha illallah. Wahai Tuhanku, Engkau Maha mendengar doa. Air mata Asmi basah menggenang, membasahi baju Zahra. Mas kok malah nangis? Ucap Zahra sambil mengusap pipi sang suami yang masih terisak. Asmi hanya menggeleng sambil berkata pelan seolah meyakinkan bahwa ia tak apa-apa, hanya sekadar ingin menangis saja di pelukan istrinya. Sampai 10 menit kemudian, baru tangis itu mereda pelan-pelan. Ia kecupi lembut dahi dan pucuk kepala sang istri untuk mencari ketenangan. Ning Ayu, kok dandan cantik mau kemana? Tanya Asmi kepada istrinya setelah ia puas menciumi pipi istrinya. Mau makan nasi tumpeng? Mau makan nasi berkat, enak-enak-enak. Ada ayam ingkung, ada serundeng, ada urap-urap, ada oseng tempe lombok ijo, suka. Zahra menjawab Asmi dengan ucapan riang layaknya anak kecil yang akan makan makanan kesukaan. Acaranya masih nanti jam 1 siang sayang, sekarang masih jam 8 pagi. Jawab Asmi kepada istrinya. Nggak mau berangkat sekarang. Pokoknya ayok mas mandi, ganti baju cepat, terus berangkat, kata Zahra sambil menggandeng suaminya masuk kamar mandi. Iya, Mas sholat duha dulu ya, ucap Asmi. Iya Mas, aku hari ini sudah ngaji Yusuf, Maryam, Lukman dan Al-Kahfi Mas, ujar Zahra melaporkan kegiatan mengaji rutinnya. Iya, pandai sayangku, ucap Asmi sambil mengecup kening istrinya. Hati-hati le, bakal enek wong ngerusuh maneh, musuhmu bakal teko, awakmu kudu siap. Suara Kiai Ridwan tiba-tiba menggema saat Asmi sedang asyik berzikir saat sholat duha. Ngapunten Kiai, kula kedah dos pundi, ucap Asmi lirih. Awakmu ki bener mi, aja wedi. Apa ae seng dalakoni musuhmu, kowe insyaallah menang, bismillah. Aja wedi. Enggeh Kiai, napa mboten wonten dalan lintu Kiai, ingkang langkung sae, tanya Asmi. Nek awakmu gelem ngalah, gelem sumeleh, kabeh mesti enek dalane. Gusti Allah kui maha bijaksana. Nek awakmu pancen siap ngelakoni sabar, ikhlas, pasrah marang dalan Gusti Allah. Kowe ikhlas ngelalekne kejahatane musuhmu. Kowe pasrah tawakal marang takdir Gusti Pangeran. Janjine Gusti Allah kui nyata ananele. Insya Allah, kula pun ikhlas. Kula sampun nampi sedaya kanthi sumeleh Kiai. Kula kedah pripun Kiai? Tanya Asmi kepada gurunya. Sura dirajaya diningrat, lebur daining pangestuti. Sakabehe sifat elek, keras ati kekuatan angkara murka, dikdaya kaya apa wae. Bakal luluh, bakal lebur, bakal kalayen di musuh nganggo kesabaran, diwales nganti keapikan lan disepura nganti ikhlas. Kaya pesen Kanjeng Nabi Isa, yen ditapok pipi kiwa, weh na pipi tengen. Insyaallah awakmu ngerti apa maksud kumi. Enggeh Kiai, bismillah, sendika dawuh, samina watona Kiai. Jawab Asmi sambil bersitikfar sangat dalam dan panjang. Setelah selesai sholat duha, Asmi menelpon pengacaranya. Bisa diatur semua. Saya ingin semua beres sebelum pukul 13, Asmi berkata melalui telepon kepada pengacaranya. Bisa Pak, tapi Bapak yakin melakukan ini semua? Ini pakai pribadi Pak Asmi, ini banyak loh Pak. Iya Pak, saya mohon diselesaikan segera. Saya pasrahkan semua urusan ini kepada Bapak. Zahra duduk di beranda ruangan. Dia sedang asyik melihat orang-orang sibuk melakukan persiapan sambil makan cilok putih tanpa sambal dan saus. Asmi sendiri sedang duduk di depan laptop. Dia sibuk mengamati laporan keuangan yang dibuat Fadil. Rencananya dia akan mengadakan rapat keuangan dengan seluruh pemegang saham pabriknya. Dia benar-benar sudah siap kalau pemegang saham menuntut pabrik ditutup dan seluruh aset dijual dan dibagikan. Karena memang pabrik ini sudah diambang kebangkrutan.
Asmi sepenuhnya siap bertanggung jawab. Permisi, permisi. Terdengar suara pintu diketok dengan sangat kasar dan keras. Belum Asmi berdiri untuk membuka pintu, tetapi pintu sudah dibuka dengan sangat kasar. Pak Asmi, jangan macam-macam dengan saya tahu Pak Asmi akan melaporkan saya ke polisi. Anak saya sudah di dalam penjara gara-gara kamu. Kalau aku masuk penjara, alasannya hanya satu, yaitu membunuh kamu Asmi. Pak Asep, dukun tua ayah dari Dayat yang masuk penjara karena mencuri genset menyerang Asmi dengan teriakan yang memekakkan telinga. Silahkan duduk dulu Pak Asep, ucap Asmi dengan sangat tenang. Ah, jangan sok alim kamu, tidak usah sok baik kamu bajingan, mulutmu saja yang manis, tapi kelakuanmu bikin aku muak. Kita selesaikan semua ini di sini, teriak Asep sambil menghunus golok panjangnya. Maaf Pak Asep, kita bisa bicara baik-baik, tidak perlu dengan kekerasan. Apa Bapak tidak capek terus hidup dalam masalah? Sudahlah Pak, kita duduk, bicara dengan tenang dan kita selesaikan ini baik-baik, ucap Asmi tanpa gentar sedikit pun. Braak, Pak Asep memukul Asmi dengan gagang golok, darah segar terlihat mengalir dari ujung mulut Asmi. Kalau memang itu yang Bapak inginkan, tentu ruangan ini bukan tempat yang tepat untuk berkelahi Pak. Mari kita keluar Pak, ucap Asmi masih sangat tenang. Pukulan itu tentu bukan untuk Asmi, yang telah mendapat pelatihan khusus serta menyandang gelar pasukan inti pada pencak silat Pagar Nusa. Tentu kekerasan dan perkelahian bukan sesuatu yang membuat Asmi takut, tetapi Zahra yang berada di balkon ruangannya yang membuat dia cemas. Asmi takut Zahra kenapa-napa, meskipun saat dia melirik Zahra, istrinya itu tidak menampakkan ketakutan sama sekali. Meski dia bersembunyi agar ketiga tamu Asmi tidak melihatnya. Asmi membuka pintu, dia memberi tanda kepada Zahra untuk ikut keluar, tetapi saat Zahra belum sampai di posisi Asmi, seseorang yang berambut gondrong dengan bekas luka di bawah matanya mencoba menangkap Zahra. Beruntung Zahra dapat mengibaskan tangan saat lelaki itu mencoba menangkap lengannya. Braak, secepat kilat Asmi meloncat dan menendang lelaki yang berani menyentuh istrinya. Tendangan tepat dan terukur telak mengenai dagu bawah lelaki yang langsung ambruk pingsan. Melihat temannya tersungkur tak berdaya, lelaki yang rambutnya gondrong berwarna hijau itu kemudian mencoba menyerang Asmi menggunakan goloknya. Asmi mengambil kursi dan melemparkannya kepada musuhnya. Saat tangan musuh sibuk menghalau kursi yang akan mengenai kepalanya, Asmi menendang kaki musuh yang dengan cepat dari bawah, sehingga musuhnya terjatuh. Dengan sangat cepat dia melompat, dan menjatuhkan lututnya ke dada musuh. Musuh yang kesakitan tidak sempat bergerak karena merasa dadanya sesak. Dengan sangat cepat Asmi melayangkan pukulan keras disusul dengan sikutan ke muka lelaki bertubuh besar itu. Musuh bertubuh besar itu tak bergerak. Asmi yang melihat musuhnya tidak berdaya, berdiri dari tubuhnya. Pak Asep, apa ini yang Pak Asep inginkan? Tanya Asmi kepada Asep yang diam terpaku. Asep tidak percaya di mana tidak ada 1 menit kedua anak buahnya yang terkenal sebagai jawara kampung itu dapat dilumpuhkan, dengan sangat mudah pula. Asmi memegang tangan Pak Asep, mengambil goloknya, kemudian menyalaminya. Sudahlah Pak Asep, kita akhiri ini semua. Saya dari awal tidak mengenal Bapak, saya juga tidak merasa punya masalah dengan Bapak, mari kita akhiri ini semua. Ujar Asmi kepada Asep yang benar-benar diam. Asep merasa sangat ketakutan, meski masih menyimpan rasa tak terima di hatinya. Tak lama kemudian 4 orang pria berseragam polisi datang dan mengamankan ketiga orang tamu tak diundang itu. Maafkan saya Pak Asmi, saya mohon ampun. Pak Ak, saya tidak ingin dipenjara Pak. Asep yang diborgol polisi dan dimasukkan ke mobil menangis sejadi-jadinya. Sementara kedua anak buahnya belum juga sadar, sehingga harus dibopong beberapa orang karena tubuhnya besar dan berat, dengan keadaan tangan terborgol juga tentunya. Pak Asmi,
Kami mohon Pak Azmi juga langsung menyusul ke kantor polisi untuk membuat laporan. Akan ditemani dan dikawal oleh Bribka Fajar, ujar seorang petugas polisi kepada Azmi. Iya Pak, siap, kami segera menyusul. Jawab Azmi yang sedang diobati oleh Zahra. Memang sebelumnya Azmi sudah menelpon Polres untuk meminta bantuan keamanan, karena dia sudah tahu bahwa Asep akan datang, dan dia memang meminta polisi tidak menunjukkan dirinya, karena dia tidak ingin Pak Asep ketakutan dan malah membuat kegaduhan. Tetapi ternyata kegaduhan memang tidak dapat dihindarkan. Zahra juga aman. Sekarang yang penting, semua dapat terkendali, setidaknya untuk sementara. Mana orangnya Asep, mana bajingan itu? Teriak Ikrom sambil berlari saat dia mendengar Asep datang dan membuat keributan. Tenang Pak, harap tidak memprovokasi dan memperkeruh suasana, ujar Bribka Fajar, yang masih menunggu untuk berangkat ke Mapolres bersama Azmi. Dia memegang bahu Ikrom dengan tatapan tegas. Gus, mana Asep Gus? Aku rela masuk penjara asal bisa membuat dia babak belur. Aku pengen hancurin muka bangsat itu. Asep bajingan, teriak Ikrom yang tidak menemukan Asep. Dia tiak menghiraukan teguran petugas polisi. Sudah Krom, sudah aman. Dia sudah dibawa ke kantor polisi. Jawab Azmi dengan tenang. Dia memeluk Zahra yang tampak ketakutan tetapi sama sekali tidak panik. Bajingan, biar kususul ke Polres, biar tak injak-injak mukanya, teriak Ikrom sambil berlalu menuju motornya. Tetapi tiba-tiba tangannya sudah dipegang dengan sangat kuat oleh Bribka Fajar. Dengan sangat cekatan kedua tangan Ikrom ditekuk ke belakang, dan diborgol oleh polisi muda dengan badan tegap tersebut. Loh, kenapa saya diborgol Pak Polisi? Salah saya apa Pak? Ucap Ikrom memelas saat dia sadar bahwa kedua tangannya sudah terborgol. Pak, lepaskan saya Pak. Salah saya apa Pak? Ucap Ikrom yang hampir menangis. Mohon maaf, Bapak terpaksa kami amankan karena bertindak provokatif yang dapat membuat masalah menjadi tambah besar, ujar petugas polisi itu dengan tenang sambil membawa Ikrom duduk di kursi. Mari Pak Azmi, kita berangkat sekarang, pinta Bribka Fajar kepada Azmi. Siap Pak, kita naik mobil saya saja, jawab Azmi singkat. Sang polisi muda itu mengangguk sambil menggandeng Ikrom. Mohon maaf Pak, kalau boleh saya saja yang mendampingi Gus Azmi, biang kerok ini saya mohon ditinggal di sini saja. Tetapi mohon jangan dilepaskan borgolnya, biar tidak nambah masalah Pak, kata Fadil kepada Bribka Fajar. Oh iya Pak, saya rasa itu lebih baik Pak, jawab Bribka Fajar. Dia memberi pesan dan arahan kepada petugas satpam pabrik untuk menjaga Ikrom dan membantu Ikrom apabila membutuhkan bantuan. Setelah itu Azmi, Fadil dan Bribka Fajar berjalan keluar ruangan. Pak, rencana tasyakuran tetap berjalan seperti rencana. Mungkin agak molor. Mohon tunggu saya. Semoga ini cepat selesai dan acara dapat berjalan sesuai yang kita harapkan, ucap Azmi. Serahkan tanggung jawab kepada Kepala HRD. Siap Pak Azmi, jawab Kepala HRD dengan sigap. Pak Polisi, kenapa saya ditinggal? Tangan saya bagaimana Pak? Pak Polisi, ucap Ikrom memelas minta dilepaskan. Sudah, kamu sini saja, bikin ribut mulu kamu, ucap Fadil sambil menyusul kedua orang yang telah duluan keluar ruangan. Wowe, kadal Araab. Awas kamu yo, ujar Ikrom teriak penuh putus asa. Om Ikrom ditangkap polisi, kayak penjahat. Bo, ucap Zahra dengan gaya lucu menggemaskan sambil masuk ke ruangan Azmi. Loh, apa itu tadi? Jangan-jangan Ning Zahra kesurupan tuyul, ujar Fadil menggumam dalam hati masih setengah bertanya-tanya. Bersambung, terima kasih sahabat Diari Sobat 7, yang selalu setia. Selalu dukung channel kami, jangan lupa subscribe, like dan komentar di kolom bawah. See you.